Ya, Minasa sekarang saya sedang berada di, dulunya ini adalah gedung Major School atau sekolah nona, lalu kemudian menjadi lower school. Dan di tahun 1942 sampai 1945 di masa pendudukan Jepang, gedung ini pernah menjadi tempat camp interniran, terutama dari orang-orang Eropa, dan itu terjadi pada tahun 1942 sampai 1945. Gedung ini berdiri tahun 1881 yang diperuntukkan sebagai Major School atau sekolah nona. Sekolah khusus perempuan ini dimulai dengan 27 murid. Kemudian hari populer disebut Lower School. Selama Perang Dunia Kedua, yaitu masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945, sekitar 100.000 warga Belanda ditahan dan menjadi interniran dan ditempatkan di kamp-kamp se-Indonesia. Di Tomohon, salah satu kamp interniran adalah bekas gedung Major School atau juga disebut Lower School itu, yang terletak di Katen Matani. Tercatat ada 320 interniran yang ditahan di sini. Hingga bulan Maret 1944, tercatat 10 orang meninggal. Mereka menempati 5 ruang kelas sebagai ruang tidur, dapur, dan rumah sakit. Tiap ruangan ditempati hingga 60 orang. Untuk menjaga tahanan kabur, kamp dikelilingi tenda bambu dan pagar kawat. Pada bulan Maret 1944, mereka akhirnya ditempatkan di sebuah kamp barak di sebelah timur Air Madidi dekat Lembean. Salah seorang interniran yang ditahan di sini bernama Adriana Wilhelmina Molly Rockens. Molly lahir pada tahun 1926 di Makassar. Pada bulan Februari 1942, dia diinternir di kamp Tomohon lalu kemudian dipindahkan ke Air Madidi. Selama ditahan di sini, Molly mendokumentasi situasi dan keseharian mereka dalam bentuk lukisan pensil dan pena. Ia membuat gambar-gambar itu secara rahasia, seringkali dalam cahaya malam yang buruk. Mereka harus bekerja di siang hari. Pada tahun 1946, Molly kembali ke tanah leluhurnya, Belanda. Inilah lukisan atau gambar pensil dan pena dari Molly Rockens. Gambar pertama ini tentang komandan camp yang bernama Yamada. Dia dikenal sebagai seorang komandan yang sangat jahat. Tampak di gambar 3 wanita mundur karena terkejut. Tertulis teror camp Yamada. Dalam keterangan di gambar ini disebutkan, Yamada, komandan camp Jepang, kadang-kadang bisa melampiaskan amarahnya karena kalah di front Jepang dengan bertindak sangat jahat. Gambar kedua ini berjudul Keluarga Semual, pemasok kami di Tomohon. Tampak di gambar ini di sebelah kanan seorang wanita dengan sarung dan sekeranjang barang di sebelah kanannya. Di tengah seorang pria dengan topi dan kacamata. Di tangan kanannya ia memegang keranjang kosong. Di sebelah kiri seorang wanita muda. Gambar berikut ini tentang salah satu tempat tidur. Di situ terdapat gulungan tempat tidur dan koper di tempat tidur. Barang-barang pribadi tergantung di sepanjang dinding. Di sebelah kiri bawah ada seorang gadis yang sedang duduk di salah satu tempat tidur. Teks yang menyertai gambar ini berbunyi, "Ini adalah tempat tidur saya, rumah saya, ruang makan saya, sudut bermain untuk anak-anak, tempat pribadi saya. Keseluruhannya seluas 1,60 meter. Saya berbagi tempat ini dengan 2 anak laki-laki saya, 55 tahun dan 2 tahun. Kami tinggal di tempat tidur kami," kata anak-anak itu. Gambar berikut ini tentang seorang pencuri yang masuk ke kamp perempuan di Katen Tomohon itu. Di sebelah kanan barak tampak pintu terbuka. Di pintu itu tertulis gudang. Seorang pria mengambil cucian dari jemuran. Di bawah jemuran ada bak dengan cucian. Di sebelah kiri seorang pria berusaha melalui pagar kawat berduri. Dalam keterangan gambarnya disebutkan wanita Belanda di kamp internan Jepang dalam gambar dan kata-kata. Gambar itu dicetak dengan teks yang menyertainya. Dalam semua kemiskinan dan kesulitan kami juga harus menemukan suatu pagi bahwa ada pencuri di malam hari. Mereka telah merampas beberapa pakaian yang kami sisakan dari jemuran.
mereka bahkan berhasil mencuri sedikit dari persediaan beras dan bahan makanan kami lainnya. Gambar ini tentang seorang anak laki-laki yang berdiri di depan gerbang dengan tanda di lehernya. Di belakang pagar sebuah jalan yang ditumbuhi pepohonan, dan di latar belakang sebuah bangunan rendah. Teks di lehernya berbunyi, "Saya Lawrence, seorang, tulung, kasih pisang sama Belanda." Demikian Tominasa kisah tentang Camp Interneran di Kaatan Tomohon. Gedung yang dulunya adalah Major School atau kemudian populer disebut Lower School oleh Jepang kemudian dipakai sebagai Camp Interneran untuk perempuan-perempuan Eropa, lebih khusus perempuan-perempuan Belanda. Sebanyak 320 perempuan telah ditahan di Camp Interneran itu. Dan dari tahun 1942 sampai 1944, ada sekitar 10 orang meninggal di camp ini. Sekarang ini yang dulunya adalah gedung Major School, lalu kemudian di tahun 1942 sampai 1945 dijadikan sebagai Camp Interneran oleh tentara Jepang untuk menahan para perempuan Belanda, adalah gedung Sekolah Dasar Gemin 3 Tomohon. Masih tersisa berapa bagian gedungnya, tapi tentu sudah banyak yang berubah, sudah banyak yang hilang. Tapi kalau kita melihat gambar, masih bisa kita bandingkan dengan gambar di masa lalunya atau di masa tempo dulunya. Ada berapa gedung yang masih menonjol tampak dari jalan, yaitu terletak di Jalan Raya Tomohon Tondano. Demikian Tominasa, saya Denny Pinontoan.